Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, pada malam yang mulia ini kita masih dapat berkumpul walaupun mungkin kurang seramai sebelumnya karena pas maghrib dari hujan. Bukan bosan pengajian, cuma karena hujan tadi, cuaca ya. Kemudian kita menyampaikan selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjut lagi pengajian kita. Dalam pelajaran tafsir dan maghrib ini kita bahas Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Makna bebas, Allah di sini menyuruh orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Nanti dijelaskan apa itu wasilah. Kepada Allah. Jadi ada dua perintah awal, yaitu pertama perintah untuk takwa kepada Allah, ittaqullaha. Yang kedua perintah untuk mencari wasilah kepada Allah. Satu lagi perintah wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalannya, di jalan Allah. Ini tiga perintah yang tersusun dalam tiga fi'il amar. Ketiga perintah ini Allah tutup dengan ayat la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang muflih, yaitu orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses. Demikian sepintas makna bebas. Kita melihat bagaimana Imam Khazin menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya Khazin pada jilid yang kedua halaman 39. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, wahai orang yang beriman, maksudnya adalah ay khafullaha bitarkil manhiyati, yaitu takutlah kepada Allah dengan cara meninggalkan larangan-larangannya. Jadi takut pada Allah di samping dengan cara melakukan perintah, juga dengan cara meninggalkan larangan. Kan balik, kan meninggalkan perintah melakukan larangan, tapi melakukan perintah meninggalkan larangan. Bahkan dalam tafsir ayat ini, takutlah kepada Allah, hana mengebuh pilih makna, yaitu kerjakan perintah. Hana tulis li katanya. Karena yang anggap hal yang biasa dijelaskan. Takutlah pada Allah, takwalah kepada Allah. Hana li jelas dalam ayatnya, mungkin karena li penjelasan di tempat yang lain. Yang pertama, kerjakan perintah Allah, hanya hanalik tulis no. Yang na khafullaha bitarkil manhiyat. Takutlah pada Allah dengan cara meninggalkan manhiyat. Ini menunjukkan bahwa takwa itu bukan hanya pupuk suruh,
tapi juga ujuh tegah. Menyopubut suruh, lalu pubut larangan, berarti kan tidak bisa dikatakan takwa seutuhnya. Artinya kalau dia itu orang bertakwa, maka dua arah ini sinkron. Yang pertama, kerjakan yang diperintah. Yang kedua, meninggalkan yang dilarang. Bukan meninggalkan dua-duanya, ya yang perintah kita tinggal. Atau bukan mengerjakan dua-duanya, ya yang larangan aju tarun, dapur hari. Tapi dua jalur. Maka di dalam ayat yang lain menjelaskan makna ini, yaitu ketika Allah berfirman, Inna hadainahu sabila, imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menghamparkan, mengenalkan dua jalan. Ada jalan syakur, jalan yang baik, jalan orang mukmin, ada kafura, jalan orang-orang yang ingkar. Jadi pelumah jalannya na dua, jalan yang get, jalan yang hanaget. Itu perintah yang pertama dalam ayat ini. Dilanjutkan oleh Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari olehmu wasilah kepadanya, kepada Allah. Ayat ini pula yang dalam kajian sunni ahlu sunnah wal jamaah, bahwa wasilah itu sesuatu yang tidak dilarang, bahkan sesuatu yang diperintah, walau cara menafsirkannya tidak seragam. Hanya sepakat mandum ulama, wasilahnya lagi dipahami oleh sebahagian ulama, hanya sepakat. Ladum yang dimaksudkan wasilah yaitu ibadah. Ateh namakan ibadah, mandumkan wasilah. Maka yang diyu oleh Allah wasilah, berarti yang diyu oleh Allah ibadah. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Kita tidak menyalahkan. Ada juga maknanya yang dipahami sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab sunni, yaitu wasilah, tabarruk, maka katanya jid wasilah. Sebagaimana meminta wasilah melalui kemegahan Nabi. Bijahi Muhammadin, kan? Dengan kemegahanmu wahai Muhammad. Nah, jadi ini nanti dibahas lebih panjang pada perintah khusus, ya, pembahasan khusus tentang wasilah. Tapi di sini jelaskan sepintas apa makna wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah, tempuhlah wasilah kepada Allah, yakni watlubu ilaihil qurba bi taatihi, yaitu tuntut olehmu kedekatanmu kepada Allah, tuntut olehmu ibadah, kerjakan olehmu ibadah, laksanakan olehmu ibadah, taat pada Allah, nyan kemakna gekun wasilah. Berarti carilah olehmu wasilah kepada Allah, maksudnya carilah ketaatan, kerjakan ketaatan supaya kamu terkonek, tersambung, dekat dengan Allah. Maknanya hana khilaf. Yang maknanya hana khilafiyah. Dan untuk makna lain yang hana dipahami seragam. Ya sebahagian menganggap bukan begitu maksudnya. Sebahagian menganggap ya, termasuk itu. Untuk punya perlebu tajam mufhum, kadang najid mohon maaf, kadang baca kitab berbahasa Arab, kitab kuning yang tidak berbaris, mesti lagi kadang takut salah baca, makna agak repot, mesti kan. Jid tolong baca karena buku 40 yang Sirajuddin Abbas, 40 masalah agama. Nah, buku bukunya kan. 40 masalah agama. Itu entah jilid ketiga, buku ketiga, entah jilid keempat. Ada dibahas ayat ini tentang wasilah dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, juga versi madhab syafi'i. Buku Kiai Haji Sirajul Abbas yang terkenal bukunya. 40
masalah agama. Nah salah sabuh masalahnya masalah wasilah. Yang baca puah panjang dah penjelasan sampai beberapa halaman. InsyaAllah setelah dibaca itu paham makna yang terkandung dalam wasilahnya. Sebenarnya sepintas. Ulang. Makna wasilah di sini adalah yang giyu oleh Allah, carilah wasilah kepada Allah, utlubu ilaihil qurba. Tuntut olehmu dekat dengan Allah. Qurbannya ibadah, takarrub. Putoro dengan Allah, ngampu cara putoro dengan Allah bita'atihi wal amali bima yurda. Yaitu taputo dengan Allah dengan cara taat, taatnya yang kepatuhan, ibadah dan amalan-amalan yang mengandung ridha Allah. Kurang kepui deh. Walaupun amalnya hana kaifiat, hana gatu tata cara. Banta ulang masjid. Nah najis. Nah mano ticak. Tabah haju. Hana rakaat babahnya ini. Hana masjid ada yang menghadap kiblat tabah mano. Hana itu non kaifiat, bi ghairi kaifiyah, dunal kaifiyah, tanpa aturan. Pokoknya najis itu kita buang. Betul mengelipeh mentabonyan. Ini maksudnya ibadah ammah. Banta una bro. Tabah bro. Pula mina Bapak PJ Wali Kota sedang menggerakkan kita untuk hidup bersih, kan? Kota lu semua baik nagut yang kuto, baik na masjid yang bak ianya tantang tapi kayu pu asepal kaitam. Jadi yang peglih semua. Saya juga turut ini mendukung, mensosialisasi gerakan Bapak PJ Wali Kota, yaitu hidup bersih, indah dan nyaman, termasuk masjid. Maka masjidnya alhamdulillah glih. Jadi dengan glih lahir berarti batin de glih. Hanam kerumung matar. Tak etika glih, teta sujud mangat. Hana teta sujud bak tika, teta i'tidal mano. Nano, berarti hana pernah vakum. Jadi glih. Nah, nyan hana kaifiat melakukan kebersihan, ridha oleh Allah, melakukan kerapian karena Allahnya indah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamala. Allah Maha Indah, pasti Allah suka kepada yang indah. Maka kita beri dukungan sebagai masyarakat. Gerakan Bapak Wali Kota bagus itu. Bukan maksudnya kita puji cari muka, bukan. Memang itu bagus. Gerakan itu adalah gerakan yang sangat Islami. Allah nagala age tanya mukuludu wal muklipeh. Kau pernah ile? Meneh apa nagala Allah? Hidup dengan bersih. Kemudian apapun yang dilakukan itu mengandung ridha Allah, maka itu bahagian daripada wasilah. Buhnyan hablum minallah atau hablum minannas. Atuhnannya ridha Allah manakala kita lakukan. Tapi ukuran ridha pada depu mang ridha hana ridha. Hanjit tak punyum-punyum yang ridha hana ridha. Aturannya juga, acuannya juga kan agama. Acuan agama lah. Maka selama itu mengandung kebaikan, maka semua itu geridha oleh Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Wa innama qulna dzalika. Kenapa di sini disebut dua arah yang gekun dengan wasilah? Li anna mujami'al takalifi mahsuratun fi nau'aini la salis lahuma. Karena arah perbuatan manusia nyo dua arah secara umum. Buat katanya dua kategori. Secara umum dua kategori buat katanya. Amal katanya pun dua kategori. Niat katanya dua kategori. Menyokan niat bro, niat God. Menyokan buat bro, buat God. Menyokan amal bu, amal God. Nah ini maksudnya dibagi dua. Nau'ain. Ahadu an-nau'aini. Satu dari dua cabang itu atau dua bagian itu.
yaitu tarkul manhiyati. Yang dalam ayat boleh kita baca mengandung dua arah. Arah yang pertama dalam ayatnya bahwa tanyo geyu oleh Allah meninggalkan larangan, manhiyat, semua jenis larangan. Dan larangan itu bukan hanya lantaran berkaitan dengan hablum minallah, tapi juga larangan itu yang mengandung larangan hablum minannas. Tapudip radio, raik-raik tak mengganggu larangan. Walaupun hanya ayat kecilkan radiomu tu. Jadi karenanya manhiyat yang membawa kerusakan secara maslahah. Lain-lainlah. Atau larangan-larangan itu membawa kepada mudarat. Mudarat yang akan dirasakan oleh manusia mudarat. Maka Allah juga melarang perbuatan itu. Tambah hadis-hadis lam la darar wala dirar. Wa ilaihil isyarah terhadap larangan mengerjakan maksiat atau terhadap perintah untuk tidak melakukan larangan ini terdapat pada kalimat yaitu ittaqullaha yang naba ayat benar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nyan berarti menunjukkan sebagai isyarah bahwa kita harus tertinggal segala larangan. Wasani makna yang terkandung dalam ayat benar dari sisi yang kedua adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala bitta'ati wa ilaihil isyaratu biqaulihi atuh dasarna mutulih ba ayat benar yaitu wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah. Apa itu wasilah? Lagi kagak bahasanya. Wasilahnya yaitu fa'ilatun min wasli ilaihi idza taqarruba. Apapun yang kita lakukan, menyotap ubutnya tanya to nga Allah. Nyan gekeun wasilah. Media katanya untuk tolong Allah. Banda sembayang, tahu dengan Allah. Karena Allah yang yu sembayangnya. Menanti berangkap ibadah lain. Banda puasa, tahu dengan Allah. Karena Allah yang yu puasa. Menyoba larangan bunuh, sama adik. Hana ada cuma-cu, tahu dengan Allah. Karena Allah yang larang cuma-cuyan. Dan lain-lain. Maka makna wasilah di sini, ini terjemah wasilah. Ya media jalur tanya otong Allah yaitu fa'ilatun segala bentuk perbuatan manusia, segala bentuk aktivitas manusia dari berbagai macam cara. Jika kita melakukan, kita menjadi taqarrub, merito dengan Allah, membangun relasi dengan Allah, membangun koneksi dengan Allah dengan cara wasilah. Maka kalau kita melihat pembahasan dari Sunni, musuh katanya tajak bak seorang yang katanya anggap tahu dengan Allah, tayu mendoa bak urangnya. Bagaimana dengan hukum seperti itu? Itu juga bahagian wasilah. Bagi sebahagian pemahaman ulama. Termasuknya. Walaupun sebahagian ulamanya hana anggap kenyan yang maksud wasilah. Sekarang seorang waliullah. Seorang yang taat pada Allah. Mengkentong yang Allah. Tak nyentong Allah karena taat pada Allah. Nyentong Allah. Lalu terputus tanya bak urang tong Allah. Mungkin dia tak ilustrasi. Nah, urang tahu tak hubungan. Itu gantong katnya. Napakah long-long tak siaran juga deh. Ya, lobby atau relasi. Menyong manusia, ya okeylah lagi kata pahami no. Dengar orang tahu tak empat benar lah. Nampak kat long tiga ni ja. Ikut lagi. Kan jak geron ajuk ke menyong lukan dah nak dori mam yang ngedor dengan kamangan. Itu format wasilah secara umum dengan manusia. Menyo dengan Allah,
Apakah berlaku seperti itu? Sebahagian tidak setuju. Pembahasan laginya. Terutama yang di luar kalangan Sunni. Yang hendak setuju yang laginya. Puja aja pak ulama. Dia menyatakan dan ibadah Allah Ta'ala juga. Keduri katanya. Pakai calu-calu. Hari menang kira-kira. Nah jadi begini. Para ulama itu, para salihin itu, para orang mukhlis itu adalah orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah. Maka ketika kita sayang dan mendekati orang itu, kita telah mendekat kepada orang yang dekat dengan Allah. Kan berarti tayak lobby Allah. Tentang punya hana urungan, hana kecalu, tentang hana terus tengok Allah. Terusit. Tapi kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Lagi ayat tabut malang kau likut. Wa may yu'azzim hurumatillah. So yang hormat apa yang dihormat oleh Allah. Keberadaan ulama dihormat oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran tersebut kalimat al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini kan kalimat dalam Al-Quran. Berarti posisi ulama, posisi yang dihormat dalam agama. Ada ayat Al-Quran tentang ulama. Ada hadis Nabi tentang kapasitas dan peran ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Berarti kan barang yang dihormat oleh Allah. Hanya tak hormat karena Allah mentang hormat. Maka menghormati apa yang dihormati Allah. Itu bahagian daripada kedekatan kita dengan Allah. Karena bahkan Allah memuliakannya. Menansi Nabi, Nabi ya manusia. Betul, Nabi manusia biasa secara basyariah. Tapi Nabi tidak manusia biasa secara fadilah, secara fungsional. Secara fungsional hana sama katanya dengan Nabi. Memang Nabi nak mengkawin, lagi katanya mengkawin. Tapi hubungan Nabi dengan istrinya kan lagi katanya si uro 7 buah bekas pinggan. Jadi bak mengkawin sama-sama. Tanya mengkawin. Nabi mengkawin, tanya mengkawin. Tanya mengkawin karena kan Nabi mengkawin. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Hana sama. Hana ada dengan Nabi karu dengan istri. Mai tanya. Gehum-gehum perumah gak ada. Berarti sama-sama kawin. Tapi tidak sama-sama kondisi yang dirasakan. Nabi gemukat. Nabi pedagang, tanya pedagang sih. Mana sama cara mukat Nabi, tanya mukat. Hana, Nabi jujur, le keuntungan dan digemari oleh pembeli. Tanya le hana jujur, rugo lom. 20 rugo jujur pitan tanya, laba depi hana, menang kira-kira. Jadi perbedaannya yang rasakan. Nabi ada sakit sebagai manusia biasa. Nah demam Nabi. Karena hadis-hadis Nabi lagi dalam buku Syamilah Muhammad. Nabi ada sakit juga. Nah sui badan ke. Demam sui badan Nabi. Ngan sakit tanyakan hana sama. Nabi sakit ke ibadat lagi biasa. Tanya sui dekat hana deh lewat masjid. Baru tingkat sui. Sui-nya kan dalam level sakit kan. Pun dengan sakitnya, hana sui long. Hana mangat padan, tanah kun sakit, pikon, kon sakit, pikon, sui. Sui-nya keadaan yang di tengah-tengah. Lagi urung bengeh. Bengeh pikon, hana bengeh pikon. Pusik lo dengar bengeh kon. Hai kon bengeh, cuma berigen ku. Jadi nak kalimat yang middle, kalimatnya di tengah-tengah itu. Bengeh kon sih. Hana bengeh pikon. Hana bengeh man. Memberi gen ku bacut. Mukru'ong gen kau likut. Baik. Jadi wasilah itu yang makna di sini yang lebih condong dibahas adalah apapun yang dilakukan oleh tanyo hamba yang membawa kepada dekat dengan Allah. Berarti cara putar dengan Allah adalah dengan beribadah. Kemudian waqila makna lain daripada wasilah itu. Kadang-kadang dijelaskan berbagai sudut pandang. Menyebut segala perbuatan yang
Apabila tak pubut tanya to dengan Allah. Wasilah masuk kurban orang yang kau likut. Maka ke takarrub. Waqila ada juga yang memberi makna wasilah itu, maknal wasilati yang dengan wasilah adalah al-mahabbatu, yaitu cinta katanya. Cinta bagaimana? Aitu hibbu ilallahi azza wa jalla, yaitu cintamu kepada Allah. Mahabbah dalam bahasa tasawuf nyan urang ka mahabbah. Apa makna mahabbah? Yang dia lakukan adalah yang penting cinta Allah. Yang penting gegalak oleh Allah. Allah gegalak ke gaknyan. Gaknyan gegalak ke Allah. Gemegalak-galak dengan Allah. Yang dalam bahasa tasawuf ya. Karena ada ayat Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang kan timbal balik. Tanya senang tepu yang geyu oleh Allah. Maka Allah pi senang gepu yang tengah pubut. Ya Allah, ilung cukup tenang, lung drone meyu ya Allah. Hana bantah-bantah, pokoknya yang meyu le drone cukup tenang ya Allah. Man beuk haik lu pubut bagi Allah Taala lain haik lu pubut. Seolah hana pu yang penting ka tenang mantap masalah haik pubut nyan, hana tak masalah penting pubut baik je bile. Yang baik bantah. Seolah yang baik batat. Masalah haik pubut mengaku ju Allah Taala. Awal lu nak sembahyang sunat tengah-tengah malam bulu kedi. Cuma Allah Ta'ala galom, long mudah kat tengah lom. Tapi yang drone yunya galak long. Mahabbah. Jadi galak tu kadang-kadang hana sanggup dah lakukan. Allah galak ke. Karena Allah maha memaklumi. Yang baik putimang dawang Allah. Nya ya hana galak ke. Nya putimang dawa hana galak Allah Ta'ala. Maka katanya hana mendawang Allah. Jika katanya tidak sanggup, Allah sudah duluan mengukur kesanggupan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang baik pedang dawang Allah. Hal-hal sunat yang haid tak puput, maka katanya tak perbanyak dengan sunat yang lain. Senin Kamis puasa, itu sunat, sunnah Nabi. Kan hana mandung urang puasa dan kan hana mandung urang sempat ke puasa. Pula musim khauri saat pesta kena pesta kedi. Kajilah gop khauri jit takun hana tajak. Nya dro de khauri, ke mana puasa dro de khauri. Tanya apa gop pesta. Udah ke madu malam ka. Maka cari posisi lain, cari pahala lain. Kun urang tuha hana lagu tira bukan hana laba ba. Rugo ba tira, mita laba ba kering. Nyo dagi tira tik apa tablo, maka pendu biyet. Maka tak harap pengtamang bak lagut karing. Yang baik alih rugo tira karing kita lagut. Nya rugo mendua. Jadi tengok silakan rugo bak sira, laba bak karing. Maksudnya jika satu ibadah tidak mampu kita lakukan, tapi yang sunat gaya wajib, cari ibadah yang lain yang katanya akan mendapatkan pahala yang berimbang. Makanya buat sunatnya enjoy ya. Buat tak buat dengan sangat senang, bahagia. Sesuai dengan amalan kita masing-masing. Ladum hanalu ibadah lain, puasa sunat. Bagi dia itulah amalan yang sangat baik, yang mudah dia lakukan. Ladum puasa sunat naik, mungkin dia bersedekah. Yang ladum si mandum ju, puasa sunat kemudian sedekah dum puasa nya si kaya ju. Jadi, kenapa ibadah sunat itu tidak Allah tekankan? Karena Allah Maha tahu kondisi manusia ini berbeda-beda. Kesempatan yang dilakukan oleh manusia juga berbeda-beda. Ladum puasa sunat hana tega, tahajud tega. Ladum tahajud tega, yang baik pakat puasa. Laju ke yang ladum mandum yang ladum sapu jadi yang sesuai dengan keadaan yang nabak katanya. Tapi carilah ibadah apapun untuk wasilah. Untuk utara dengan Allah. Kita tanya hubungan dengan saudara orang, kan beda-beda hubungan, beda relasi. Yang lega pekan tau tak dua ni rona. Hana kau sering merempak dua ni, pekan tau tak. Pu jawab, memang lu hana sering merempak katnya, tapi tiap orang megang nak wajib sia katnya. Kata si, kan? Ikut lain, ikut handang ku sapu kayak jauh katnya. Pu jadi tau tak. Lu mah tahu je, bagaimana murah raya tahu jawabnya. Kan?
Tapi long ada mikilah hakikatnya, long urut tapi. La ilam yang kedekatan. Naur la ilam. Ang turiduan bukan tauhid duan. Emang long kan fikir lega nak tahu ngaknya. Orang yang tiga bucau bahan mentau gini tu. Kan long yang awak tempe tengah malam. Umai urut bengkel. Inta long tengah malamnya. Bengkel hana sinan. Long mudah yang minta urut tempe bahan mentau. Me alat-alat tempe biar kena kan kadekat sih. Nah, jadi manusia ini punya jalur yang berbeda untuk dekat dengan seseorang, maka kitanya dekat dengan Allah juga berpotensi berbeda-beda jalur. Akan rontot hak dengan Allah Ta'ala. Seandainya perasaannya, karena lung tahajud tapi, di lain karena lung sedekah tapi, karena lung puasa tapi, mainan patut hak Allah Ta'ala tapi, ilung panena, tiap urah Jumat, ubi pitang tak boleh ti keterkah. Pak Meng mutajik kena pajuh le khatib. Tawasinya. Jadi apapun yang bisa dilakukan selamanya dalam ranah ibadah, makanya jalan sekaligus sebagai jalur atau media atau hambangan Allah, itulah wasilah. Maka kita nyogi cari wasilah. Wajahadu fi sabilihi, sambung ayatnya. Dan berjihadlah, maksudnya bersungguh-sungguhlah kamu oleh Allah pada jalannya, pada jalan Allah. Apa maksud ayat ini? Ay wajahadu al-adu fi ta'atihi, kamu harus benar-benar serius, sungguh-sungguh serius, konsisten, dan continue. Tak ibadahnya continue ya, kan dikejut-kejut musuh, kan sembahyang wate cirit, menan kau meratib teh gumpa, tapi continue. Adik tayak buatnya continue ti. Habis ju continue ju. Udah menurut dumna teh rame-rame teh hana pun salah that mah. Baru semalam hana rame urut, alah katuk buat gede. Baik menan. Continue, konsisten, istiqamah, rutinitas. Bahkan amalan yang paling jroh lang agama yaitu perbuatan yang continue berahli Nabi walau qalla, walaupun itu sedikit tapi continue. Lu sembahyang maghrib habis naik jak celeng 10 ribu nah tapi atau 5 ribu paling kurang nah tapi walaupun ribu yang gede tapi continue daripada perbuatan sesekali walaupun banyak tapi si gogo nyekeun muda tumben. Tumben, pun mana tumben? Nggak pernah lihat kayak gini, kayak terkejut kali. Nah, jadi but higogo, nah, berutih lagi anak muda hantam jak sembahyang masjid. Hantam ni pilih gop, tahu kok narom tepuknya masjid, rupanya singgah nikah haji, nyan tumben. Nah, jadi tok sigonya tu, ya perlu mahro kuimum lah kira-kira. Nyan hana galak oleh Allah, walaupun hana wawo. Ayat tawa di masjid kalau sembahyang Isya. Sahabat ilmunya kan hantam hujak masjid. Nyo nak wawo 3 orang malamnya. Sahabatnya leh hujaknya, nyo hanam janjak le. Hana lubeh gotnyan dengan urung continue. Jam grip nyo prensa, prebe le nyang ya wa kabar. Tinggal kita salam lubeh gotnyan continue. Menanti lagi buat meratib. Leh grip istighfar habina lego kan. Tapi continue ya. Astagfirullahaladzim. Lebih got continue-nya daripada trip 3 walaupun le lekanya ilung le sembayang hana ku meratib untuk nawate kedrawai 3 untuk ku kata mendum ku meratib 2000 ke ku keun re hana lebih got buat le 3 ke ketimbang buat nit tapi selalu yaitu keun dengan continue bahasa katanya. Nah, jadi dalam hal taat katanya pertama ile bersungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguhnya tak peroleh dengan kita bahasanya dengan continue-nya, dengan istiqamah. La'allakum tuflihun. Semoga kamu oleh Allah menjadi orang yang muflih. Muflihnya menang, sukses, orang yang berhasil, orang yang jaya, orang yang menang. Yakni likai tas'addu, agar kamu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan bil khuludi fi jannatihi. Semoga getanya mendapatkan kebahagiaan
yaitu ketetapan atau selama-lamanya di dalam jannahnya Allah. Khulud, khulud dari khuldi ya, kekal artinya. Khalidina, surganya khalidina. Karena surga itu unlimited, tidak ada batas. Hana tanya kebuh le surga le Allah. Nyan be hana tanya le lan surga. Kiman tanya tep hina ya. Hana le mutati dan surganya. Begitu sudah dalam surga khalidina fiha. Hana yole, hana pe yole mutati le Allah. Hana le mutati dan surganya. Jadi khalidina fiha. Tapi menyolang neraka manteng na potensi gemutasi dan surga oleh Allah. Sejauh manusianya gesiksa terhadap dosanya. Jadi menyolang surga nyan na manteng kemungkinan geangkat oleh Allah sesuai dengan amalan. Maka dalam kitab lagi kitab-kitab tentang gaib uro kiamat kena urang tengah oleh Allah gerhuang oleh Allah ya cok oleh Nabi dalam nerakanya yang mutuli asarun nar mantan menyauragam berarti nerakawan. Nyarinang nerakawati. Kau nak le? Jadi asaruna. Mutulih bekas. Yang dibalik tu bek nerakanya. Kon teuro dua urau. Kon sebuah periode. Oh luar biasa. Hitungan waktu saja berapa lama ya. Watai dunia banding akhirat. Karena tu begah trip. Tapi Allah masih mengangkatnya dan memberikan peluang baginya untuk amang surga. Tapi yang gede nya hanali pergi keno. Karenanya memang menan firman Allah. Orang yang neraka boleh jadi geangkat, gepindah, gemutasi oleh Allah ke dalam surga. Tapi ketika sudah berada dalam surga, ini tidak ada cerita lagi. Allah gebalikkan kembali bak neraka. Wa qina adzabannar. Semoga Allah gepuji pada kita neraka. Li'annal fallaha. Karena kemenangan itu, kesuksesan itu, apa itu fallah atau falah? Hayya 'alal falah. Apa itu falah? Falah ismul lil khallas, yaitu nama untuk menyatakan kemenangan, nama untuk menyatakan kesuksesan, nama untuk menyatakan kegembiraan, nama untuk menyatakan keberhasilan, nama untuk menyatakan kebahagiaan. Hayya 'alal salah, lanjut hayya 'alal falah. Makna pun gepakat sembayang. Yang kedua gehoi supaya getanyo beruntung seolah kepada Allah. Na perle beruntung sembayang ile. Hayya 'alal salah, lanjut hayya 'alal falah. Jika tabuh makna falahnya sukses, na perle sukses sembayang ile. Jadi maka awal salah dudo falah. Menyerta balik azan pakai ban hansah kalimat. Karena wajib tertib kalimat azan. Maksud urang hayya 'alal falah. Balik-balik kun. Alien tengok nyam dia salah ile. Gekun hayya 'alal salah, geputar ge tak ikut lah. Nyan hansah azan. Karena azan harus tawatur. Tertib kalimat. Harus kalimatnya lagi kau susun. Jadi hanjit balik. Yang kerja orang azan kadang-kadang tek-tek juga orang tukar takir ya. Hanya la falah fona, ya la salah. Dek bukan hai bukan akhirnya. Ohnya gulang lelom. Nah lili azan. Nampak tukar-tukar tanya. Baik. Jadi makna daripada falah itu adalah jami'un lil khallas. Kumpulan dari nama-nama atau istilahnya adalah semua bentuk keberhasilan, sukses, sejahtera, bahagia, gebuhnan falah. Gepakat sembayang supaya kitanya falah, menang, beruntung, sukses dan sebagainya. Min kulli makruhin. Dari segala bentuk yang kita tidak senang. Tanyo hana senang tegasin. Tanyo senang tekaya. Perle kaya salat. Tanyo hana senang tebangai. Leoprip, weng-weng pi bahasa Aceh. Galak tu tanyo cerdas, perle cerdas sembayang. Tanyo hana galak tehina. Perle tanyo bermarwah,
mulia. Perle mulia salat. Maka awal salat ke susun baru falah. Jadi segala bentuk yang hana tagalak lagi tanya, maka lawannya adalah tagalak. Dan yang tagalaknya ke yang dengan falah. Anda kira kagak Allah Ta'ala kena kajak lumbi yang mangat. Handa jak wati handa tungan. Bikulli mahbub. Dengan segala bentuk kemuliaan. Panasir kabeh wate? Ya. Innal ladzina kafaru. Sambungan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekiranya, ini kalimat lau kan. Nanti ada dalam kaidah bahasa Arab, kalau lau itu maknanya sekiranya, memang hana mungkin nah ya. Cuma kun sekiranya. Lagi tanya kun manusia, yang kira aja upho nah. Hana kudang mak lampu merah upho juga dah kudang li yang menang kira-kira. Tapi jangan hana maksudnya. Jadi bagi orang kafir, sekira mereka memiliki apa yang ada di bumi ini untuk mereka semuanya. Sekira bumonya bumo kafe mutu sekira tapi kan wa misluhu dan sekira jihna bumo sapa tulom na so bumo sekiranya itu milik dia semua liyaqtadu bihi min adzabi yaumil qiyamah untuk dia menebus dosanya untuk dia melobi Allah agar tidak diazab maka nekele Allah ma tuqbila minhum. Sungguh Allah tidak akan menerima itu. Maksud menanya penjelasan mana? Uro kiamat Allah akan ngazab orang kafir. Nya pasti baik ragu le ya. Oh that's lil kafirin. Lalu orang kafirnya timbul penyesalan atau ketakutan. Lobi ke Allah ya Allah Taala. Baik ngazab leung. Nyolong tebus dengan ubeno bumodro ni pegau ubeno asanya pokoknya nyo hanale lung pikir nyo cok ron hati ada Allah pun ada juga Allah tiada Allah ma tuqbila minhum Allah tetap menolaknya karena saat itu sudah bukan lagi menebus kesalahan tapi hari kiamat adalah merasakan azab dan resiko. Jadi demikian gurungku, insyaallah lanjut yang akan datang, mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.